Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Andika Hafiz Kurniawan dengan NIM 019. Saya Aldo Saputra dengan NIM 014. Saya Maulana Atta dengan NIM 023. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok penyusun mini riset akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Alokasi Belanja Pendidikan dalam APBN Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wulan Budi SUT SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait mini riset yang telah ditelusuri oleh kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan metode. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Pemerintahan Indonesia melalui pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 menetapkan kewajiban pengalokasian minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan. Melalui mini riset ini, kami ingin melihat sejauh mana pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi tersebut selama periode dari 2019 sampai 2023, serta apakah alokasi tersebut mampu menjawab tantangan nyata di lapangan termasuk saat masa pandemi dan ketimpangan antar wilayah. Metode yang kami gunakan dalam pendekatan ini yaitu kuantitatif dan deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi seperti nota keuangan dan laporan APBN yang kami dapat dari website atau internet yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kami juga melakukan studi literatur untuk meninjau konteks dan efektivitas kebijakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait hasil temuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, seperti dijelaskan di video ini, anggaran pendidikan selalu dialokasikan pada kisaran 20% dari total APBN, bahkan mengalami kenaikan dari 492,5 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 612,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 seiring kebutuhan anggaran tambahan akibat pandemi COVID-19 seperti untuk mendukung pembelajaran daring, bantuan operasional sekolah, dan subsidi kuota internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya yaitu evaluasi dan tantangan visual saat evaluasi efektivitas dan ketimpangan. Meskipun anggaran pendidikan terlihat konsisten dan meningkat secara nominal, kami menemukan beberapa tantangan yang signifikan dalam efektivitas penggunaannya. Di antaranya adalah ketimpangan antar daerah, keterbatasan perencanaan anggaran di tingkat daerah, serta dominasi anggaran untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan. Penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan mutu pembelajaran, pelatihan guru, dan infrastruktur digital menjadi kendala dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen fiskal yang kuat dengan konsistensi alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. Namun, untuk efektivitas penggunaan dana masih perlu ditingkatkan. Kami merekomendasikan beberapa hal, diantaranya yaitu memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal. Yang kedua, mendorong reformasi anggaran yang berbasis kinerja atau performance based budgeting. Yang ketiga yaitu serta meningkatkan kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam pengelolaan dana pendidikan. Hal ini penting agar belanja pendidikan tidak hanya besar dari sisi angka,
tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian pemaparan hasil mini riset dari kelompok kami. Kami berharap hasil ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam mendukung kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada hasil. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wulan Pujiastuti atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.